Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Ya, alhamdulillah rabbil alamin, semua sehat ya. Ketemu lagi dengan saya untuk perkuliahan pagi hari ini ya. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk membantu saya untuk memimpin doa ya dan menyiapkan teman-temannya. Silakan. Baik, kita sudah berdoa semoga untuk perkuliahan hari ini diberi kelancaran. Ini saya lihat juga semuanya sudah hadir ya, lengkap, sudah muncul dan on cam semua juga. Baik, saya akan memulai perkuliahan hari ini masih di penyakit-penyakit infeksi. Dan penyakit infeksi yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah TBC ya, atau tuberkulosis. TBC itu angkanya masih sangat tinggi ya di Indonesia. Ranking 3 Indonesia itu ya dalam hal jumlah penderita TBC. Yang pertamanya adalah India, kemudian yang kedua Cina. Secara global itu 2 miliar kurang lebih orang terinfeksi dan sekitar 1,5 juta orang tuh meninggal karena TBC setiap tahunnya. Infeksinya itu diam-diam tapi laten, serta penyakitnya aktif dan progresif. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ya, Mycobacterium tuberculosis itu ditularkan dari orang ke orang melalui batuk dan aktivitas lain yang menyebabkan organismenya menjadi aerosol. Aerosol maksudnya mudah menyebar seperti itu ya. Kontak dekat pasien TBC juga memungkinkan akan dapat menginfeksi ya. Bahkan HIV ya, Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus penyebab penyakit AIDS, itu merupakan faktor risiko paling penting pada TBC aktif, terutama pada umur 25-44 tahun. Pasien yang terinfeksi HIV bersamaan dengan terinfeksi TBC ini akan berkembang menjadi penyakit yang keaktifannya gak main-main, ini 100 kali lebih besar dibandingkan pasien lain yang tidak terinfeksi HIV. Kemudian bagaimana patofisiologinya? Infeksi primer diinisiasi oleh implantasi organisme di mana di alveolar melalui droplet, ya, droplet percikan ludah. Bila terimplantasi Mycobacterium tuberculosis melalui saluran napas, maka mikroorganisme ini akan membelah diri. Kemudian makrofag akan teraktivasi dalam jumlah besar, akan mengelilingi daerah yang ditumbuhi oleh Mycobacterium tuberculosis tersebut. Gambaran klinis penderita TBC itu akan terjadi penurunan berat badan, kemudian kelelahan, batuk produktif, demam, dan keringat di malam hari. Pemeriksaan fisik akan menghasilkan suara khas pada perkusi dada. Bunyi dada dan peningkatan suara yang bergetar lebih sering diamati pada auskultasi. Kemudian pemeriksaan lab menunjukkan adanya peningkatan perhitungan sel darah putih dengan didominasi oleh limfosit. Kemudian jika kita cek dengan radiografi dada, maka akan terjadi infiltrasi. Infiltrasi apa? Nodus. Di mana? Di lobus bagian atas dan bagian superior dari lobus yang paling bawah. Nah, kemudian kategori penyakit TBC ada 2. Yang pertama adalah kategori 1. Kategori 1 itu yang termasuk dalam kategori 1 siapa saja? Ada 3. Yang pertama adalah pasien baru TB dengan BTA positif. BTA itu bakteri tahan asap. Kemudian yang kedua, pasien TB paru BTA-nya negatif tapi fototoraknya positif. Kemudian yang ketiga, pasien TB ekstra paru. Adapun kategori yang masuk dalam kategori 2 adalah pasien yang kambuh. Artinya apa? Dulu pernah terkena TB dan sekarang terkena lagi. Kemudian yang kedua, pasien gagal. Pasien gagal ini dulu pernah terkena TB dan sampai sekarang belum sembuh. Kemudian di kategori yang terakhir, kategori 2, yang masuk dalam kategori 2 yang terakhir adalah pasien dengan pengobatan yang terputus. Bagaimana tujuan terapinya?
Yang pertama, mengidentifikasi cepat kasus TB yang baru, kemudian melakukan inisiasi pengobatan anti-TB yang spesifik, kemudian pemberantasan infeksi Mycobacterium tuberculosis, kemudian pencapaian keadaan tidak menularkan pada pasien yang lain ya. Kemudian mencegah perkembangan resistensi, kemudian yang keenam meningkatkan kepatuhan terhadap regimen pengobatan ya, karena pengobatan ini kan lama ya, dan itu tiap hari dan gak boleh putus, jadi harus patuh itu pada regimen pengobatan. Kemudian yang ketujuh, menyembuhkan pasien secepat mungkin. Nah, terapinya bagaimana? Untuk kategori 1 yang tadi saya sebutkan itu ya, yang pasien yang relap, pasien yang gagal, diobati dengan isoniazid, kombinasi isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan ethambutol selama 2 bulan setiap hari, dan selanjutnya 4 bulan dengan kombinasi isoniazid dan rifampicin terdidie dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu. Kemudian kategori 2 diobati dengan isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan ethambutol serta streptomycin. Nah ini yang kategori 2 tadi kan yang kambuh ya, yang kambuh atau dulu sudah pernah dan sampai sekarang masih terkena, yang gagal ya, kemudian yang putus obat dan resisten, itu ada tambahan ini ethambutol dan streptomycin. Kemudian dilanjutkan dengan kombinasi isoniazid, rifampicin, ethambutol selama 5 bulan, seminggu 3 kali. Nah ini dibedakan kategori 1 dan kategori 2. Nah ini saya ambil dari buku Antibiotik Esensial ya. Dosis untuk panduan obat anti TBC, KDT. KDT itu kombinasi dosis tetap. Untuk kategori 1 lah, pedomannya adalah berat badan ya, bukan umur. Jadi karena TBC itu kan turun terus ya berat badannya, nah maka lebih pas dengan berat badan. Jadi untuk berat badan antara 30-37 itu 2 tablet KDT, 4 KDT. Kemudian tahap lanjutannya ini dan seterusnya. Kemudian yang untuk kategori 2 ini juga sudah ada. Nanti silakan kalian baca di Antibiotik Esensial ya. Ini saya ambil dari Antibiotik Esensial. Itu ya. Evaluasi terapi, kita kan sudah tahu tadi terapinya. Nah, bagaimana mengevaluasi terapi? Masalah paling serius adalah ini, ketidakpatuhan terhadap regimen yang ditentukan. Ini yang paling sulit. Bagaimana supaya membuat pasien TBC itu patuh setiap hari minum tanpa jeda dengan regimen yang obat yang kombinasi. Nah, kalian sebagai calon farmasis ya, bisa take apart apa, bisa mengambil bagian apa dari kondisi ini. Ya, kalian bisa memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga pasien TBC supaya patuh terhadap regimen dan tidak putus obat. Kemudian bisa juga mendorong mereka, salah satu keluarga pasien, untuk menjadi PMO, pengawas minum obat ya. Kemudian selanjutnya ini ya, memastikan kepatuhan, kemudian sampel sputum, dan juga harus dicek bone creatinine, serum transaminase. Ya, saya kira itu sebagai simpulan, saya simpulkan ya, untuk penyakit TBC itu angkanya masih sangat tinggi di Indonesia, dan kita sebagai farmasis, kalian sebagai calon farmasis bisa take apart, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan bisa juga mendorong mereka untuk menjadi PMO, pengawas minum obat. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, pekan depan kita akan belajar penyakit infeksi yang lain ya, influenza, kemudian infeksi saluran pernapasan akut, dan masih ada yang lainnya juga. Untuk hari ini saya kira cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.